Oke, kita akan bahas soal tutorial 5. Saya bahas dulu ya. Nomor yang ganjil. Oke. Jika fungsi f ganjil dan f aksen C 5, maka f aksen min C bagaimana ya menghitungnya ya? Coba kita lihat. Oh ya, sambil jalan testing dulu. Ini suara dan tulisannya terlihat aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Jika f fungsi ganjil dan f aksen. Kita lihat dulu kalau pakai gambar ya. Coba. Kita punya fungsi ganjil. Fungsi ganjil apa ya? Simetri terhadap titik 0. Misalkan di sini gini, maka di bawah menjadi seperti itu ya. Atau pakai warna lain yang bawahnya saya. Warna merah. Nah, dia kan gitu ya. Simetri terhadap ini. Artinya kalau ditarik garis lurus Y sama X, dia akan intinya kalau di sini titik A, nilai fungsinya sekian, di titik minus A, minusnya. Ini titik min A, itu kayak itu fungsi ganjil. Coba kita lihat. Kalau di titik A itu secara gambar dulu ya, belum pakai hitungan. Kalau di titik ini warnanya. Di titik A itu kemiringan garis singgungnya sekian, di titik min A terlihat sama ya. Sama, betul? Kalau ini titik B yang lain sekian, di titik min B ya sekian, sama kan? Ini dan ini sejajar gitu. Ini dan ini sejajar. Jadi haruslah ini juga nilainya 5 gitu. Tapi coba kita hitung. Coba kita hitung ya. F ganjil. F fungsi ganjil. Artinya nanti ada informasi yang boleh kita pakai di mana F min X sama dengan min Fx gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Gini. Saya mau menghitung, diketahui F C sama dengan 5. F aksen ini 5, F aksen min C sama dengan berapa gitu ya. Gimana ngitungnya? Bingung juga sama. Coba kita lihat. F aksen min C sama dengan limit H mendekati 0, turunan apa? F apa? X plus H. Hah? Dikurangi apa? Dibagi H apa? Fx ditambah H. Nggak ada X. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx min Fx apa? Bukan Fx. Fx tambah H min Fx dibagi H gitu kan ya? Kalau F aksen min C apa? Min C plus H. Nah, min C tambah H dikurangi F min C gitu ya. Oke. Sekarang saya akan manfaatkan fungsi ganjilnya. F min C tambah H menjadi apa? Pakai hubungan ini. F min C aja dulu. F min C jadi min FC ya. Min FC. Ini ada min jadi plus ya. Gitu kan? Sekarang F
min C tambah H itu sama dengan, saya tulis F dulu, min C min H gitu kan? Betul? Sama dengan min dari F C min H gitu, betul? Min F C min H dibagi H. Ya, dari sini karena fungsi ganjil. Saya tulis sebagai berikut. F C dikurangi F C min H dibagi H. Mau dihitung bebas. Ini sekarang, yang ini saya munculkan F aksen C. Kenapa ini munculkan? Karena mau dihubungkan nanti dengan yang bawah supaya bisa ngitung yang bawah. 0 F C tambah H min F C dibagi H. Gitu kan? Nah, ini bentuknya beda ya, kelihatan beda. Gimana supaya ini jadi ini? Saya substitusi. Substitusi gini. Yang bawah. Misalkan C itu sama dengan T ditambah H. Supaya jadi mirip kayak ini, tapi ini C, sekarang saya jadi T tambah H. Maka C min H yang ini mau saya rumuskan menjadi T, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat ini menjadi limit H mendekati 0, FC-nya menjadi FT dan tambah H minus FT kan dibagi H. Betul? Paham tidak? Kenapa saya idenya ini supaya bentuknya kayak gini? Gitu ya. Supaya ini menjadi sesuatu tambah H. Kalau substitusinya ini, ya C yang di sini juga harus diganti. C min H-nya jadi T. Gitu ya. Nah, ini dengan ini kan sama saja kan? Sama kan? Dengan ini juga sama kalau saya ganti H mendekati 0, misal F set ditambah H min F set dibagi H, ya sama aja ini ya. Betul? Ini dengan ini sama aja, dengan ini sama aja. Jadi ini yang bawah terakhir sama dengan F aksen T. Sorry. F aksen. Oh, bukan. Sorry. Saya tambah kalimatnya di sini. Gini. Supaya lebih jelas. Sebentar ya. Ini saya tulis bintang 2. Yang atasnya saya sebut bintang 1. Mau saya sebut sama. Ini bintang 1. Bintang 1 ya sama dengan bintang 2. Sama bentuk limitnya. Ini dalam C fungsinya. Ini dalam variabel T. Itu tapi sama aja kan fungsi yang sama. Jadi saya bisa nyimpulkan F aksen C sama dengan F aksen min C kan? Ini kan F aksen min C tadi. Ya, jadi kalau F aksen C sama dengan 5, ya F aksen min C juga sama dengan 5. Gitu ya. Oke, sedikit pada berputar. Oke, ada pertanyaan di situ? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Hapus dulu. Kemudian ini. Nah, ini kita harus menggunakan rumus yang ada di diktat. Di diktat udah saya buktikan bahwa limit H mendekati 0 E
pangkat H min 1 per H sama dengan berapa? 1 ya, udah ada di buku ya. Di kuliah udah saya buktikan. Jadi yang ini digimanakan? Samakan supaya muncul E pangkat H min 1. Faktor kan? Gitu kan, betul? Dibagi H. Yang ini 1. Yang ini nggak ada masalah hitung. Sama dengan, kalau gitu boleh dipisah sebagai limit perkalian kalau masing-masingnya ada ya. Tambah 1 per, nggak per dia mah. Sorry. E pangkat H tambah 1 dikalikan limit H mendekati 0 E pangkat H min 1 per H sama dengan E pangkat 0 1 tambah 1 jadi 2 dikalikan 1. Nah, begitu. Oke. Enak ujiannya open book kan, jadi ininya nggak usah dihafal. Tapi kalian harus pada paham di halaman berapa kira-kira gitu itu. Lanjut lagi. Mana? Berikut adalah grafik fungsi Gx. Oh, harus saya coret-coret, jadi saya crop lagi. Gampang, ini gampang ya. Ctrl A, del, Ctrl V. Jadinya kecil aja. Oke. Oh, agak besar karena harus dicoret-coret. Kok berayun sih kamu? Berikut grafik fungsi Gx. Susunlah bilangan berikut dari yang terkecil ke yang besar. Coba. G aksen min 2 di min 2. Kita gambar garis singgungnya ya. Garis singgungnya kita gambar pakai biru. Di min 2 sekian. Positif ya garis singgungnya. Di 0 sekian. Negatif dia. Turunannya. G aksen 2. Ini ya. Kemudian G aksen 4. Di 4 sekian. Jadi yang paling besar nilainya yang mana? Ini negatif, ini negatif. Antara ini dengan ini ya. Lebih curam mana? Karena saya ngegambarnya hampir sama aja. Lebih curam mana tuh? Lebih nanjak mana? Di min 2 sama di 2? Karena ini Di minus 2, minus Pak. 2 ya. Lebih agak tinggi gitu ya. Saya buat ekstrim, ini agak landai. Jadi paling gede ini ke 1 ya. Nomor 1 paling gede. Nomor 2 di 2 ya. Karena masih positif nih nomor 2. Kemudian yang 2 lagi negatif ini. Jadi 0 dulu. Ini nomor 3 bilangan 0. Kemudian negatifnya enggak, ini positif juga ya. Sorry. Di 4 positif juga. Berarti salah. Di 4 tapi lebih landai ya daripada di 2. Lebih landai. Jadi ini nomor 3. Ini nomor 4. Dan yang ini negatif G aksen 0. Nomor 5. Gitu urutannya. Oke. Tuh mudah. Langsung sih. Kalau saya bilang mudah nggak paham tanya ya. Berikut adalah grafik fungsi f aksen dan turunan 2-nya. Identifikasi mana yang merupakan f aksen dan f double aksen. Coba yang satu untuk PR, yang satu untuk latihan. Jadi ada 3 grafik, yang mana yang f, mana yang turunannya, mana yang turunan 2-nya gitu mau ditentukan. Oke, saya crop dulu. Ini dicoba-coba. Pakai metodenya coba-coba.
Harus gede supaya kelihatan sama kalian. Goyang. Mana yang F, mana yang F aksen? Atasannya udah ya? Di kuliah ada nggak? Ada ya, tapi nggak ngulang lagi. Saya lupa di matematik 1A atau 1B yang ada model gini juga. Oke. Karena nggak tahu, saya anggap aja F-nya yang mana? Yang ini gitu ya, tebak. Syukur kalau tebakannya langsung berhasil. Itu yang F. Kenapa sih tipis? Oh, ini. F. Asumsikan F. Gitu. Sekarang kita lihat. Kalau yang hijau itu F, mungkin nggak yang merah jadi turunannya? Kalau yang hijau itu F-nya, mungkin nggak yang merah jadi turunannya? Gimana mengidentifikasinya? Kita lihat yang hijau. Yang hijau turunannya sampai sini nih, dari kiri sampai sini. Ini saya kasih warna merah. Sampai situ. Ini turunannya negatif terus kan? Negatif, ini garis singgungnya kan? Itu negatif terus. Ya. Kemudian sampai sini dia turunannya harus positif. Jadi yang hijau nggak mungkin turunannya yang merah, karena di sini yang merah tuh negatif. Padahal ini turunannya harusnya positif. Jadi yang merah nggak mungkin F aksen dari yang hijau. Paham nggak dulu itu? Kalau sepanjang ini, betul turunannya negatif. Di sini 0. Nah, sedangkan yang merah, nilai turunannya betul nggak? Negatif sih betul. Tapi sampai sini masih negatif. Padahal ini turunannya udah positif. Jadi yang merah bukan turunan dari yang hijau. Itu paham nggak dulu sampai situ? Nira, coba tanya. Paham, Pak. Paham? Siapa yang nggak Paham, paham? Pak. Evelyn. Evelyn, paham nggak? Paham, Pak. Ajeng Bella, paham tidak? Saya masih suka bingung, Pak. Nah, yang bagian tadi aja yang saya sebut, paham nggak? Kalau nggak paham ya nggak paham gitu. Saya masih suka bingung, Pak. Nah, Kalau misalkan dari F ke turunannya atau dibalik itu suka ketukar-tukar. iya harus pelan-pelan. Saya juga pelan-pelan, ya. Gitu. Jadi kalau saya gambar dulu di bawah. Kalau saya punya grafik gini, saya berusaha niru yang hijau ya. Yang hijau saya tiru sampai sini aja nih. Oke. Yang hijau saya tiru. Tapi warnanya nggak usah hijau. Dia lupa mana. 2 sampai 0 gitu ya. Nih. Dia kayak gitu. Ini grafik F-nya katakan. Grafik turunannya gimana? Grafik turunannya berarti yang pasti dia harus di sini negatif. Negatif. Dan di sini harus 0. Kenapa? Ini kan turunannya 0 mendatar. Jadi nilai turunannya F aksennya di situ harus datar. Gitu ya. Ini harus negatif. Makin ke kiri makin curam. Dari sini negatif tapi negatifnya makin kecil gitu. Terus di sini 0 di puncak. Berarti makin ke kiri makin besar nilai negatifnya. Jadi nggak mungkin F aksennya misalkan seperti ini meskipun negatif gitu. Nggak mungkin karena apa? Ini berarti negatifnya sedikit, kemudian tambah negatif, ini negatifnya mengecil lagi. Nggak mungkin itu, karena kita lihat kurva yang hitam ini, negatifnya di kiri curam, berarti negatifnya besar sekali, kemudian makin ke kanan negatifnya makin mengecil. Jadi nggak mungkin yang terakhir, haruslah makin ke kiri negatifnya juga makin besar.
Itu. Sampai di sini 0 turunannya. Nanti antara titik ini, katakan ini titik 2 tadi, 2 sampai 0, kita lihat ini, turunannya positif semua. Makin ke kanan makin besar, berarti ini harus positif gitu. Makin ke kanan makin besar. Bisa melengkung gitu, bisa melengkung gini, bisa gini, pokoknya makin besar. Nah, kalau dikembalikan ke tadi, kalau yang hijau itu F-nya, maka turunannya sepanjang ini titik 1 lah gitu ya. Titik 1, min. Oh, ini bukan 2, itu grafik ke 1, kedua, ketiga ya. Coba saya nggak usah pakai label angka kalau gitu, koordinat. Dari titik ini sampai sini, kita lihat ya turunannya positif. Jadi kalau grafik turunannya, nggak mungkin, ini grafik turunannya kan negatif nih. Nilai grafiknya. Jadi nggak mungkin. Yang merah, ini merah atau coklat, mata saya kurang itu. Nggak mungkin turunan dari yang hijau. Oke. Sekarang. Mungkin nggak yang, apa ini, biru tua ya? Aduh, mata saya kurang paham nih kalau udah garis yang tipis. Kalau yang biru tua, mungkin nggak turunan dari yang hijau? Kita lihat. Turunan yang hijau itu sampai sini harus negatif. Nih. Ini enggak, dia positif kan nih. Dia positif di atas sumbu X. Jadi kalau ini digambar nilai-nilai turunannya, nggak mungkin kayak gini. Berarti merah sama biru nggak bisa turunan dari hijau. Berarti pemilihan hijau sebagai F nggak mungkin, batal. Nggak boleh. Anggap sekarang yang fungsinya yang ini. Nah ya, yang ini. Yang biru. Kalau fungsinya yang biru atau hitam sih? Biru, ya anggap aja biru. Mungkin nggak yang hijau turunannya? Satu-satu, nanti mungkin nggak yang merah turunannya kalau yang hijau nggak mungkin ya. Kalau saya punya fungsi yang ini, biru, coba kita lihat. Turunannya dari mulai sini sampai sini harus positif ya. Di sini turunannya 0. Jadi, Maaf Pak, izin bertanya ya, Pak. Bukannya kalau grafiknya miring ke kiri itu gradiennya negatif Pak? iya negatif, betul. Dari sini sampai sini turunannya, tadi saya bilang positif ya. Ini grafik yang 3. Iya Pak. Dari kiri sampai titik X sama dengan 0, turunannya harus negatif. Ya. Jadi nggak mungkin yang hijau kan? Yang hijau kan di sini positif. Yang merah mungkin? Mungkin. Mungkin ya. Nah, tapi di titik ini turunannya harus 0. Jadi yang biru turunannya di sini 0. Tadi yang hijau udah batal ya. Yang hijau udah batal karena tadi ini harus positif turunannya dia. Sekali lagi. Makanya suka kelebek-kelebek. Sekali lagi diulang. Kalau grafik yang biru turunannya harus positif sepanjang ini. Nggak mungkin yang hijau karena di sini negatif dia nilainya. Di sini positif. Padahal ini harus positif terus. Jadi yang hijau nggak mungkin, yang merah juga nggak mungkin karena ini negatif. Ya, padahal turunannya harus positif kalau grafik yang biru. Jadi hijau nggak mungkin, merah nggak mungkin. Nggak ada yang jadi turunannya, berarti salah lagi. Sekarang kalau F-nya yang ini, F-nya yang merah. F-nya yang merah, kita lihat. Dari sini yang saya tunjuk, sampai sini, turunannya harus negatif. Dan di titik ini turunannya 0, gradiennya sejajar sumbu X ya. Yang cocok mana? Yang hijau itu cocok ya? Salah.
Salah. Dari sini sampai sini turunannya positif. Ya. Ini nggak ada yang cocok ya. Nggak ada yang cocok, lihat. Bener Pak, negatif Pak, kan dia miring ke kiri Pak. Oh iya, negatif. Aduh, keliru ini. Ini negatif ya. Kalau gini negatif turunannya. Oh ya benar. Kalau fungsinya yang merah, pelan-pelan. Kalau fungsinya yang merah, turunannya negatif terus. Sampai di sini turunannya 0 ya. Karena ini turunannya garis singgungnya mendatar. Berarti cocok yang hijau kan? Negatif. Nanti kita harus periksa sampai ke kanan. Kemudian dari sini sampai ke sini. Itu turunannya positif terus kan? Kemudian di sini turunannya 0. Cocok dengan yang hijau. Ini positif kan? Yang ini, yang saya tebalin, cocok turunannya dengan yang ini. Lihat, positif terus ini. Garis singgungnya positif terus. Cocok. Di sini dia, yang merah ini, garis singgungnya mendatar, jadi harus 0. Cocok. Kemudian lanjutkan lagi yang merah ini. Dari sini sampai sini harus negatif. Di sini 0. Harusnya itu ya. Cocok. Berarti yang merah turunannya yang hijau. Paham ya? Kalau untuk meyakinkan ini sebenarnya udah nggak perlu dihitung lagi, pasti ini turunan 2-nya nih. Turunan dari turunan 1. Tapi kalau mau diperiksa boleh kita periksa ya. Ini saya bersihin dulu layarnya. Berarti yang biru haruslah turunan dari yang hijau. Coba. Ini saya sebut H. Bener nggak ini H aksen ya? Mau diperiksa. Kita lihatnya jangan F aksen atau F double aksen, tapi lihatnya H dengan H aksen. Kalau H ini yang hijau, bener enggak? Sebentar, ini banyak coretan ya yang terkontaminasi ya. Kalau H itu yang hijau, bener nggak turunannya adalah yang biru? Harusnya bener. Tapi tadi kita ngitung salah ya di depan rasanya. Harusnya benar, coba kita lihat. Kita lihat grafik yang hijau. Yang hijau di sini turunannya positif terus kan? Positif terus. Sampai di sini turunannya 0. Cocok ya? Turunannya ini kan nilainya positif terus, di sini 0. Ini nilai turunannya. Dari sini sampai sini 0 lagi. Di sini 0, di sini negatif semua. Nih, negatif semua. Dari sini ke sini turunannya jadi keliru mana sih? Ini turunannya positif, nggak cocok ya? Kalau oh betul, yang hijau dari sini sampai sini turunannya positif terus. Salah, negatif terus. Ini kan ke sana negatif terus. Negatif terus. Cocok ya? Ini lihat, negatif terus nilai turunannya. Dari sini ke kanan positif lagi. Nah, positif. Cocok ya? Berarti ini F aksen, ini F double aksen. Rada susah ya soal gini. Ya sudah, biar aja. Aduh, lama. Nanti ke covernya cuma dikit. Tapi nggak apa-apa, ini susah. Nomor ini tolong direvisi ya. Ini fungsinya G untuk PR. Saya lanjut ini. Tentukan nilai-nilai A dan B agar garis ini menyinggung ini. Sepotong aja ya. Sampai tahu hitungannya nanti sendiri. Saya crop langsung 2 soal ini. Untuk menyingkat waktu.
Ih, muncul segede ucil. Oke. Tentukan nilai A dan B agar garis ini menyinggung ini. Jadi prinsipnya apa? Kalau garis ini menyinggung kurva ini, berarti gradiennya, dari sini kan kita bisa hitung gradiennya. Harus, ya hitung dulu. Yang ini, 2X ditambah Y sama dengan B. Atau Y sama dengan, apa? Min 2X ditambah B. Berarti apa? Kemiringan garis, ini garis singgung ya. Karena dibilang menyinggung. Garis singgung sama dengan min 2. Nah, kita hitung melalui turunan dari sini. Y sama dengan AX kuadrat. Y aksen. Y fungsi X ya. Y aksen X sama dengan 2AX. Nah, ini harus sama ya. Kan kemiringan garis singgung lewat turunan ini. Lewat persamaan garis singgung kita dapat min 2. Jadi 2 di X sama dengan sorry. Salah. Harus ngitung dulu ini ya. Ya aksen 2 sama dengan 2 kali A kali 2 sama dengan 4A. Ini yang sama maksudnya. Jadi apa? 4A sama dengan min 2, A-nya sama dengan berapa dah? Min setengah ya. Oke. A-nya udah dapat. Kita lihat ini. Jadi Y sama dengan A-nya min setengah X kuadrat. Persamaan garis singgungnya 2. Oh, nggak ada A-nya, biarin aja. Nggak usah, biarin aja. Kita mau nyari B-nya ya. Kita mau nyari B-nya. Nah, saat X-nya sama dengan 2, ini di X sama 2, Y-nya berapa? Min setengah kali 2 kuadrat sama dengan min 2. Min 2 lagi. Y-nya. Nah, Mas, dia juga harus memenuhi hubungan ini kan? Karena titik singgung kan? Titik singgungnya di X sama dengan 2. Jadi, saya lihat bahwa apa? Jadi, untuk garis singgungnya juga berlaku apa? Bila X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 2. Masukkan aja ke persamaan garis singgungnya. Kok ngegeser yang ini? Kita lihat ini. 2X tambah Y sama dengan B. 2X ditambah Y sama dengan B. X-nya ini apa? Sama dengan 2. 2 kali 2 ditambah Y-nya. Min 2 sama dengan B. Jadi didapat B-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi ini X2, Y min 2 itu pada grafik ini. Tapi itu titik singgung. Jadi juga pada persamaan garis singgungnya. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Kadang-kadang saya ngomongnya sambil mikir belepotan juga. Ini ditunda. Tadi di tutorial matematik A, saya juga ngitung. Tapi di tengah jalan hitungannya ada yang aneh. Jadi nanti saya WA-kan aja. Hitungannya, triknya nggak pas gitu tadi. Itu ditunda. Soalnya ini kalian perlu tahu ini untuk menjawab yang ini. Karena disamakan aja polanya. Oke, lanjut dulu ke nomor berikutnya. Saya crop dulu nomor 16. Masuk sini. Kalau terlalu cepat bilang ya. Atau kalau nggak ngerti
Bilang nanti saya perlambat atau saya cari cara lain menjelaskannya. Kalau kuliah online tuh suka nggak tenang, takut internetnya putus, khawatir laptopnya macet gitu. Kalau di kelas mah kan gampang, laptop macet saya bisa masih ngomong, nggak usah pakai laptop. Oke. Sketsakan grafik YFX jika diketahui F0 sekian dan grafik Y F aksen sebagai berikut. Jadi ini grafik turunannya ya. Grafik turunannya gini. Mau gambar grafik fungsi F-nya. Sorry, saya ulangi motongnya kalau gitu. Saya potong ininya dulu. Karena grafiknya nanti harus diperbesar sendiri. Masuk sini. Ups, nggak kebaca. Tulisan apaan tuh? Oke. Kemudian grafik ini saya crop lagi. Karena mau saya perbesar nanti. Ctrl V. Masih yang sama. Mana grafiknya belum kepotong? Sebentar. Saya mau ambil ini. Masukkan sini. Nah, begitu. Karena gambar harus digambar jadi harus gede. Baong. Oke. Nah, buat sketsa grafik YFX, jadi grafik fungsinya mau dibikin, kalau grafik turunannya diketahui ini. Dan F01 diketahui. F01 dulu, saya gambar. F01, berarti harus di sini ya. Grafik fungsi F-nya ini harus melalui titik 0,1. Nah, tinggal kita menelusuri turunannya. Sepanjang ini aja dulu ya. Ini pas di 0 nggak sih? Kok enggak? Jadi rada susah. Anggap aja ini pas di 0 ya. Ini anggap titiknya di sini turunannya. Gitu. Dari 0 sampai 1, lihat dia turunannya positif. Bahkan sampai sini nih, sampai 1,5 positif. Kita lihat turunannya. Turunannya makin lama makin besar dan tercapai maksimum di sini turunannya. Jadi grafiknya haruslah apa? Yang mungkin coba saya gambar ya. Dari 0 sampai sini nih. Sampai ya nggak tahu ini 0,9 gitu. Kemungkinan grafiknya seperti yang ini atau seperti yang bawah. Jangan panjang-panjang. Kan kalau turunannya positif itu bisa seperti itu, bisa seperti itu. Mana yang mungkin? Halo. Kalau ini, kalau yang bawah, berarti turunannya tadinya landai, makin lama makin besar. Kalau yang atas, tadinya seperti ini, turunannya besar, makin lama makin kecil turunannya, makin landai. Yang mana yang berlaku? Atas atau bawah? Halo? Apakah Atas ya, Pak? Kenapa? Yang atas bukan, Pak. Yang atas Kenapa bukan, Pak. alasannya? Karena kemiringannya udah curam di awal, udah besar di awal. Mungkin naik. Kemiringannya di 1 berapa? Kemiringan grafik F.
Nol, nol Bang. ini kan kemiringannya ini grafik ini grafik kemiringannya nih. Kemudian kemiringannya di 0,1 besar atau kecil? Di 0,1. Kecil deh, Pak. Kecil deh, Pak. Jadi yang cocok yang mana? Iya. Jadi yang Atas atau bawah? Yang yang bawah bawah, ya. Pak. Lihat. Ini nilai kemiringannya makin lama makin besar. Berarti grafiknya makin lama makin curam. Nah, berarti haruslah yang ini. Banyak pemahaman ya. Jadi grafiknya ini di sini. Dia harus turunnya positif. Makin lama makin curam gitu ya. Makin curam. Kemudian dari sini. Dari sini sampai sini. Itu juga positif nih. Ini kemiringannya positif. Tapi makin lama makin kecil. Berarti nggak mungkin kayak gitu. Karena kalau kayak gitu kemiringannya makin lama positif tapi makin besar. Jadi harus melengkungnya terbalik. Melengkungnya tapi naik tetap ya. Tetap positif. Nah, gitu. Ya. Di sini tadi ngebaliknya. Nanti kalau udah membahas titik belok, itu titik belok tuh nanti. Oke. Sampai di sini. Kemiringannya harus mana mouse saya? Hilang. Mouse-nya hilang. Wah, nggak ada mouse-nya gimana nunjuk? Bentar ya. Mouse-nya bisa muncul di layar kedua, di layar satu nggak bisa muncul. Kenapa? Ini tuh, jalan tapi nggak bener. Coba saya potong dulu rekamannya, takut hilang ya kalau udah error gini. Sebentar. Oke, rekamannya nanti tinggal disambung sih gampang. Oke ya. Dari sini ke sini. Lihat, ini grafik turunan. Turunannya selalu positif. Kalau turunannya positif berarti grafiknya naik. Nah, naiknya sekarang kita lihat ini. Di sini turunannya besar. Ya. Artinya jangan ngelihat garis singgung ini, tapi nilai Y dari grafik turunan. Ini grafik turunan, nilai Y-nya besar. Di sini nilai Y-nya kecil. Jadi grafiknya di sini 0. Jadi grafiknya naik, turunannya makin lama makin kecil. Jadi makin landai. Jadi haruslah melengkungnya seperti itu, ya. Melengkungnya ke sana. Kalau yang tadi yang ini turunannya makin lama makin besar, melengkungnya gini. Gitu ya. Oke. Dari sini ke sini turunannya negatif. Jadi grafiknya turun dan makin lama negatifnya makin besar, berarti turunannya negatif dan makin lama makin curam. Turunannya negatif, makin lama makin curam grafiknya gitu ya. Karena kalau turunannya negatif bisa juga yang seperti ini. Gini juga bisa. Ini turunannya negatif. Gitu ya. Nah, oke. Cuma kalau seperti ini tadinya turunannya negatifnya curam menjadi landai, jadi kecil minusnya. Nah, nggak cocok yang itu karena makin lama harus makin curam, berarti makin gitu. Ya. Nah, kesininya gimana? Sama, kita lihat. Dari dari 0 sampai -1 negatif. Berarti grafiknya turun. Dan makin lama makin curam. Sampai ini -1 bukan ya? Ya nggak tahu saya. Di situ. Itu dia makin lama makin curam. Berarti harus yang ini atau yang ini. Yang atas, yang bawah. Lihat, turunannya negatif. Kalau negatif kan kemungkinannya melengkung gini atau melengkung gini. Salah saya.
Saya salah. Kalau ini mah positif ya. Kalau negatif berarti grafiknya turun. Turun itu kemungkinannya yang ini atau yang atas. Ini turun. Dua-duanya turunannya negatif. Ini cocoknya gimana? Halo. Di min 1 sangat curam gitu ya. Grafik ini. Karena apa? Nilai turunannya besar nih. Nilai turunannya besar. Di 0 dia deket 0 dia sedikit negatifnya. Jadi agak landai. Jadi cocoknya yang ini ya. Makin ke sana makin curam gitu. Nah. Jadi yang cocok adalah yang seperti itu. Susah ya. Dari min 1 sampai min 2 ini juga negatif, jadi grafiknya turun kalau dilihat dari kiri ke kanan. Tapi apa? Di sini landai kecil nilai negatifnya, di sini nilai negatifnya besar. Jadi sekarang berubah dari yang tidak curam turunannya sampai ke yang curam. Harus menurun grafiknya. Yang ini positif. Berarti fungsinya dari kiri sampai min 2 naik. Dan makin ke kiri, ini makin besar turunannya, berarti makin curam. Jadi ini tadi sampai min 2, ini makin ke kiri makin curam. Jadilah begitu. Ya. Nah, nanti didengar lagi kata-kata saya diulang untuk pahaminya. Saya aja lama gitu. Kalian ya yang baru lebih lama mungkin. Oke, lanjut dulu. Oke, ini juga harus banyak yang harus dianalisis gitu ya, bukan sekedar hitungan. Ctrl A, del, Ctrl V. Kecil sekali ini. Ups. Ini susah lurus. Nah, pertumbuhan populasi. Misalkan ukuran populasi pada saat T, yaitu NT, banyaknya populasi pada saat ke T, memenuhi persamaan ini. dN dt sama ini. Ya, ini laju perubahan populasi bergantung kepada jumlah populasi saat itu. Ini jumlah populasinya NT pada saat T. R ini konstanta, dN dt ini jadi perubahan populasi terhadap perubahan waktu. Kalau R besar 0, jelaskan mengapa populasi pada saat T sama dengan 1 lebih besar dari pada populasi pada saat awal. N1 lebih besar dari N0 gitu ya. Jelaskan sekarang bila R besar 0, jelaskan mengapa N1 jumlah populasi pada saat T-nya 1 akan lebih besar dari N populasi saat 0. Kenapa? Halo, penjelasannya gimana? Mengapa? Ada yang bisa? Halo. Apakah suaranya terdengar? Jangan-jangan nggak ada suaranya lagi. Dengar, Pak. Nah, sok atuh dijawab kalau kedengar. Paguyuban. Kalau R-nya positif, berarti turunan ini positif negatif? Kalau R-nya positif, pasti ini positif kan? R positif,
N pasti positif jumlah populasi. Jadi kalau R-nya positif, DN DT positif. Kalau DN DT positif berarti N fungsinya naik. Betul? Naik. Gitu. Jadi penjelasannya gini. Untuk R besar 0, DN DT sama dengan R kali NT itu besar 0. Kalau lebih besar 0 berarti apa? Populasi berikutnya lebih banyak. Jadi kalau digambar di grafik, ini T, ini N, saat T-nya 0 sekian, saat T-nya 1 lebih gede dia, yang nggak tahu melengkung gitu atau garis lurus, kita nggak tahu, tapi pasti naik. Jadi N N itu akan monoton naik ya. Kalau turunannya positif kan naik. Gitu. Udah sampai situ belum kuliahnya? Udah ya rasanya, udah ya. Udah. Jadi monoton naik ya. Kalau monoton naik artinya jadi jumlah populasi di periode berikutnya akan lebih besar dari periode sebelumnya. Gitu. Oke. Lagi. Jika R besar 0, apakah laju pertumbuhan pada saat 1 lebih besar atau lebih kecil? Laju pertumbuhan saat 0. Jadi yang ditanya harus paham dulu. Gitu ya, yang ini A, di B. Yang ditanya ini. Laju pertumbuhan itu adalah DN DT tadi ya. Ini, DN DT, laju pertumbuhannya. Nah, DN, meceleng. Sebentar. DN, nggak kebaca. Mundur, turun. Kita mau membandingkan laju pertumbuhannya saat T1 dengan saat T0. DN DT saat T-nya 1 dengan DN DT saat T-nya 0. Besar mana gitu? Besar mana? Tebak dulu. Besar mana? Halo? Besar mana? 1. Besar 1. Kenapa? Kita hitung aja. DN DT saat T-nya 0 sama dengan R kali N 0 kan? DN DT saat T-nya 1 R kali N1 kan? Sedangkan N1 lebih besar dari N0 kan? Tadi yang A, kalau R-nya besar 0, maka N1 lebih besar dari 0. Karena N1 lebih banyak dari N0, ya jelas sekali. Maka DN1 DT ini R-nya sama, ini lebih banyak daripada ini, ya lebih besar dari DN0 DT. Begitu. Yang C sendiri Yang C sendiri. Ya. Sama aja, nggak lebih sulit, sama aja. Oke, berikutnya. Habis, tugas saya habis. Kecuali ada yang bertanya. Silahkan sekarang sesi bertanya. Ada yang mau tanya? Kenapa kayak kehilangan semangat ya hari ini? Ayo. Kok hilang semangat nih? Bapak Pak, maaf, 1A boleh, Pak? 1A.
1A. Iya, Pak. Bener salah? Salah sih. Kalau salah, kenapa? Harus kasih alasan. Hmm? Coba. F aksen C itu apa? Definisi turunan. Limit apa? Apa? Limit H-0 untuk C plus Ini H. kan? Iya. Ya, kalau limit ini tak hingga, ya ini tak hingga. Betul. Sangat betul ini. Betul 1000%. Oh, ini definisi turunan kok. Oke. Coba cepet aja nomor B. Bener salah? Benar, Pak. Betul. 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 Salah. Salah. Jawab apa juga jawaban saya gitu. Kecuali mutlak ya Pak. Hah? Nggak jadi kita. Kok nggak jadi ketang? Nggak jadi ketang. Belum tentu, Pak. Kalau belum tentu salah, kasih contoh. Ada fungsi yang continue di C, tapi turunannya nggak ada di C. Berikan contohnya. Kalau ada, berarti dia salah. Kalau betul, harus semua kasus betul. Lupa. Mutlak, Pak. Definisi Ah, mutlak, Pak. Y sama dengan mutlak X. Dia kan continue di 0. Bahkan di seluruh bilangan real, tapi khususnya continue di X sama 0 ya. Grafiknya lupa mutlak itu huruf V. Nah, tapi kita udah hitung di kuliah F aksen 0-nya tidak ada. Yang lancip-lancip itu nggak ada. Lancip tuh masih continue, asal nyambung, tapi nggak punya turunan. Jadi kalau continue di C, maka mempunyai turunan salah. Bisa nggak punya turunan. Gitu ya. Oke, yang C. Jika F aksen C ada, maka limit ini sama dengan ini. Benar nggak? Yang kanan apa sih ini? Ini artinya apa? Tanpa dihubungkan dengan yang kiri. Kalau limit ini sama dengan FC, artinya apa? Fungsinya continue, Pak. Artinya continue kan? Nilai limit sama dengan nilai fungsi. Artinya ini tak lain definisi continue. Continue itu memenuhi hubungan ini. Nah, kalau turunannya ada, maka pasti continue. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Betul. Ya, memang betul ya. Kalau turunannya ada, pasti continue. Ini rumus jumlah, udah gampang lah ya. Jika Y sama dengan E pangkat 2, maka turunannya adalah 2E. Betul salah? Salah, Pak. Hah? Salah, Pak. Harusnya? Harusnya Tetap. 0 nggak sih? 0. Bukan tetap. Karena Kalau E pangkat nggak bisa nulis di sini. Ya, Kalau E pangkat X, turunannya E pangkat X. Kalau E pangkat 2, mah kan bilangan. E itu kan 2,7 sekian. 2,7 sekian dipangkatkan 2, ya jadi bilangan kan. Bilangan kalau diturunkan 0. Gitu ya. Gitu. Kalau E pangkat X, ada X-nya itu. Ada variabelnya. Turunannya E pangkat X. Kalau E pangkat 2 mah, ya 0 turunannya. Turunan dari konstanta. Jika fx x pangkat 5, maka ini. Benar nggak? Nah, jangan dihitung limitnya. Kita lihat bahwa ini tak lain adalah turunan dari fx di titik 2. Paham nggak? Ntar saya crop. Perlu nyoret saya untuk menjelaskan omongan yang barusan.
Bangor pisan. Muter-muter lagi. Oke. Kita lihat limit. Dihitung juga limitnya bisa, tapi ketimbang dihitung ini karena lagi membahas turunan, ini mau dihubungkan dengan turunan. Itu kita lihat rumus ini. F aksen X itu kan ada dua rumusnya yang pakai limit H mendekati 0. Fx tambah H min Fx dibagi H. Itu kalau gambarnya kayak gini. Ini ada X, ini X tambah H. Gitu ya. Nah, ini apa? Ini adalah pembilangnya Fx tambah H. Nilai fungsi di sini itu sekian. Dikurangi yang di sini. Min Fx. Fx. Dibagi ini lebarnya H ya. Ada rumus satu lagi yang bentuknya kayak gini. Ini X, ini dinotasikannya T. Jadi bentuk limitnya limit bukan H menuju 0, tapi kalau H menuju 0 tuh ini dua titik ini hampir bersamaan. Berarti di sini bentuknya ini Ft ya. Ft itu kan ini Fx tambah H tuh Ft sekarang min Fx ini Fx dibagi T min X dengan T-nya menuju X gitu ya. Nah, ini kayak gini rumus kedua ini yang ada di sini. Sekarang kita balik, jadi di sini fungsi asalnya apa? Fx-nya apa? Sorry. Ini tak lain adalah turunan dari fungsi X di titik 2, gitu kan? Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, turunan fungsi di titik 2. Ini kalau yang ini turunan fungsi di titik X. Ini bisa dibolak-balik atasnya. Fx min Ft, ininya juga dibalik. X dikurangi T, gitu ya. Karena ini Fx-nya di depan, ini Fx-nya di belakang. Ini kan kalau atasnya kali min 1, bawahnya kali min 1, bentuknya jadi kayak gini. Nah, oke. F aksen 2, ya kita ngitung limit ini. Saya nggak mau pakai memasukkan di sini X pangkat 5 gitu. Dikurangi 2 pangkat 5 panjang. Saya ngitung aja dari sini. F aksen X sama dengan 5X pangkat 4. Kita udah punya rumusnya. F aksen 2, 5 kali 2 pangkat 4. 16 80. Berarti ini benar gitu ya. Mau dihitung pakai limit? Boleh. X pangkat 5 min 2 pangkat 5. Nanti kalian harus memfaktorkan ini menjadi X min 2 kali berapa. Dihitung limitnya lebih panjang. Gitu. Mana lagi? Turunan dari polinom adalah polinom, betul? Diam aja, lewat. Belum tentu, Pak. Kalau belum tentu kasih contoh. Kasih sebuah polinom turunannya bukan polinom. Coba kalau polinom 2x plus 1. Hah? X plus 1. 2x plus 1. Itu dulu, saya hapus dulu ya. Coba. Fx-nya sama dengan 2x plus 1. Turunannya 2. Polinom ini. Polinom derajat 0. Oh iya. Polinom. Polinom itu kan bentuknya A0 tambah A1 X tambah titik-titik tambah AN X pangkat N. Turunannya polinom juga. A1 ditambah, ini A2X kuadrat itu. 2A2X itu kan tambah polinom juga kan.
n an x pangkat n min 1. Polinom itu sebenarnya. Yang ini lebih susah Oke, Pak. sedikit, mikir. Jawabannya ini benar. Ini benar tapi tunjukkan. Kalau f fungsi periodik, maka turunannya juga periodik. Oke. Mana lagi yang mau ditanyakan? Ini nomor 3, coba kita bahas. Fungsi ini. Saya mau crop dulu perlu ngomong. Gitu. KBF 2 moga-moga lebih gampang ya. KBF 1 SF internasional itu biasa paling jelek. Kemudian SITH baru SF. SITH kemarin ini rata-ratanya di bawah 50, SF di atas 50. Sebelum yang esai ya, esainya belum dikoreksi. SF biasanya lebih tinggi lah. Memang. Yang bukan internasional. Tapi masih terlalu kecil. Harapannya dulu bikin KBF itu nilainya lebih bagus dari UTS sama UAS. Tahun lalu KBF-nya lebih jelek. Baik semester 1 atau semester 2. KBF ini dosen-dosennya hobi bikin soal killer. Nanti lihat KBF-nya jelek, UTS-nya jadi rada mudah. Tapi sekarang saya kemarin ini, nanti KBF 2 rada gampang saya bilang. Supaya KBF tuh lebih tinggi dari UTS UAS ya. Kuis tuh harusnya membantu bukan menjatuhkan nilainya. Oke. Fungsi ini mempunyai turunan. Coba kita lihat ya. Saya mau lihat dulu ini satu per satu. Fungsi yang gambar dulu. Di sumbu yang sama saja. Y sama dengan mutlak X min 1 adalah tak lain fungsi Y sama dengan mutlak X digeser ke kanan ya. Sejauh 1. Jadi mutlak X digeser ke kanan sejauh 1. Gambarnya kayak gini. Mutlak X digeser 1 ke kanan. Kemudian satu lagi fungsi X min 2 tak lain adalah fungsi mutlak X digeser ke kanan sejauh 2. Ini fungsi mutlak X min 2. Ini fungsi mutlak X min 1. Kemudian kita jumlahkan per titik. Ya, nggak usah dilihat jumlahnya. Kita lihat. Mempunyai turunan pada setiap bilangan real X. Betul tidak? Kita lihat. Tidak. Halo? Tidak. Betul nggak yang A? Fungsi ini dulu, fungsi ini. X min 1 saja. Itu kan nggak punya turunan di 1. Fungsi X min 2 nggak punya turunan di 2. Kalau dijumlahkan, ya nggak punya turunan ya. Oke ya. Nah, berarti jumlahnya ini nanti akan tajam di 1 ya. Ini kalau setiap titik saya jumlahkan. Atau males ngegambar pakai GeoGebra lagi. Udah lama nggak pakai. Keluar dulu si GeoGebra. Nggak mau nongol ya. Keluarnya gini. Mana GeoGebra? Nggak nongol, nggak tahu kemana. Di layar kedua nggak ada, di sini nggak ada. Kemana sih GeoGebra-nya? Cuma ada ikonnya, udahlah, tinggalin aja. Ini kalau dijumlahkan nanti akan tetap tajam di sini. Akan tajam.
Jadi nanti hasil jumlahnya itu akan tidak kontinu di 1 dan 2. Di 1 dan 2. Mempunyai turunan kecuali di 1 dan 2. Ini ya. Di titik lain dia punya turunan, bagus. Potongan. Bentar dulu. Ini di 3 harus di... Oh, di 3 ya nggak masalah. Masalah gambarnya. Sok. Udah. Gitu ya. Di 1, 2 nggak ada. Oke, yang lain. Ini dari saya semua. Coba kalian yang nanya lah. Halo, kalau nggak ada pertanyaan kita udahan. Dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udahan. Nggak ada yang nanya. Bertanya. Ya cepet. Harusnya disiapin dulu kalau mau tutorial. Silahkan. Nomor 5 yang B. 5 yang B. Oh, ini variabelnya H fungsi N aja. Tinggal dikaliin aja dulu, kemudian diturunkan atau pakai rumus perkalian. Coba ini ya. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Nah, gampil. Kemana dia? Oh, ini. Oh, muncul 2 kali. Ini lambat. Sebentar. Oh, lambat tuh. Saya geser lambat dia. Joget dulu. Oke. Ditanya turunannya H aksen N. Jadi ini seolah-olah kayak X ya. Ya udah saya bikin ini dulu, perkalian dulu gini. Rn dikurangi Rn kuadrat dibagi K. Turunin ya sama dengan Rn turunin ke N jadi tinggal R. R ini N kuadrat jadi 2N. R dan K konstanta. Udah cuma gitu. Ciluk bak gampang pisan cenah. Oke, ada lagi? Silakan. Ini tuh banyak soal, masa nggak ada yang bisa semua gitu yang lainnya? Belum belajar sih. Nomor. Hah? Aku tanya nomor 15. Nomor 15. Nggak jadi Pak, itu ditugasin ya. Tapi intinya gini, ngitung turunan itu kemiringan garis singgung. Jadi kalau yang ini kemiringannya berapa? Kemiringannya beda Y dibagi beda X. Jadi ini dikurangi ini, dikurangi X ini, kurangi ini X ini. Jadi min berapa itu? Ini kemiringannya ini 3, ini 3. Jadi kemiringannya min 1 ini. F aksen nanti sepanjang 0 sampai 1, 2, 3. Sepanjang 0 sampai 3, kemiringannya selalu min 1. Gitu. Oke, ada lagi? Udahan dulu nggak nyiapin pertanyaan. Saya hentikan dulu ya rekamannya.